Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Nah, pada pembelajaran kali ini Ustadzah akan lebih membahas ke rangkuman materi yang sudah dibagikan Ustadzah kemarin ya. Yang pertama, silahkan teman-teman disiapkan dulu rangkumannya. Rangkuman materi yang kemarin dibagikan Ustadzah ya. Nah, yang berjudul di sini rangkuman tematik kelas 1, tema 6, subtema 1 dan 2. Nah, teman-teman disiapkan dulu. Oke, sudah. Selanjutnya Ustadzah akan masuk ke materi yang pertama, yaitu bahasa Indonesia dengan poin yang pertama yaitu mengenal ungkapan petunjuk. Nah, apa itu ungkapan petunjuk? Ungkapan petunjuk digunakan untuk memberitahu cara melakukan sesuatu. Berikut ciri-ciri ungkapan petunjuk. Yang pertama, disusun secara urut. Kedua, menggunakan kalimat perintah halus. Yang ketiga, bahasanya jelas dan mudah dipahami. Contoh ungkapan petunjuk, cucilah lap piring setelah digunakan. Yang kedua, berilah pupuk pada tanaman. Nah, teman-teman, kita langsung membahas nih ungkapan petunjuk. Ustadzah, lalu bedanya apa? Ungkapan petunjuk sama ungkapan perintah. Nah, itu. Nah, jadi kalau ungkapan petunjuk itu yang pertama disusun secara urut. Jadi ada langkah-langkahnya sebenarnya. Nah, ini kan cuma sekedar contoh biasa. Jadi disusun secara urut itu maksudnya misalnya seperti ini. Langkah-langkah membuat jus wortel misalnya. Seperti itu. Jadi diberikan step-stepnya atau langkah-langkahnya, tahapannya seperti itu. Kemudian yang kedua, menggunakan kalimat perintah halus. Contohnya seperti apa? Di sini contohnya. Cucilah lap piring setelah digunakan. Kan halus. Di sini kalimat perintah tapi halus. Seperti itu. Beda kalau kita menggunakan kalimat perintah yang biasa. Cucilah lap piring itu. Bersihkan jendela itu. Tolong buanglah sampah itu. Jadi ungkapan kalimat perintah itu seperti benar-benar menyuruh, seperti itu. Tapi kalau kalimat perintah halus ini seperti memberitahu bagaimana cara melakukan sesuatu. Tuh. Kemudian yang ketiga di sini bahasanya jelas dan mudah dipahami. Jadi ketika orang memberitahu cucilah lap piring setelah digunakan, itu tidak menggunakan bahasa yang membingungkan seperti itu. Terus di sini yang kedua, poin kedua kita akan membahas menanggapi ungkapan ajakan. Nah, kita baca terlebih dahulu ya teman-teman. Perhatikan percakapan antara Fitri dan Komang berikut. Fitri, Komang, ayo kita bermain di taman dekat rumah. Komang menjawab, aku tidak ingin main di sana, Fit. Menurutku, taman tersebut kurang bersih, banyak sampah berserakan di sana. Fitri kemudian menjawab, kamu benar, Komang. Kalau begitu, ayo kita ajak teman-teman untuk membersihkan sampah di sana. Nah, percakapan di atas mengandung ungkapan ajakan dan tanggapan. Ungkapan ajakan ditandai dengan kata ayo. Ungkapan tanggapan merupakan pendapat pribadi dengan mengomentari sesuatu. Ungkapan tanggapan dapat berupa tanggapan yang mendukung atau setuju dan tanggapan yang tidak mendukung atau tidak setuju. Nah, dari percakapan di atas, percakapan antara Fitri dan Komang, kita cari ungkapan ajakannya mana, ungkapan tanggapannya yang mana. Begitu. Kita baca ulang sekali lagi. Fitri berbicara, Komang, ayo kita bermain di taman dekat rumah. Nah, menurut teman-teman, di sini ungkapan ajakan atau ungkapan tanggapan? Iya betul, di sini adalah termasuk ungkapan ajakan. Di sini ya. Kenapa Ustadzah kok disebut ungkapan ajakan? Nah, di sini teman-teman, di sini ada kata ayo. Nah, di sini ungkapan ajakan Ustadzah tandai dengan tanda warna hijau. Di sini ungkapan ajakan. Kemudian
Kita baca yang kedua. Aku tidak ingin main di sana, Fit. Menurutku, taman tersebut kurang bersih. Banyak sampah berserakan di sana. Nah, pembicaraan Komang menurut teman-teman, ini adalah ungkapan ajakan atau ungkapan tanggapan? Betul, di sini adalah ungkapan tanggapan. Yaitu apa? Ada kata-kata menurutku, di mana menurutku taman dekat rumah itu kotor, seperti itu. Itu berarti pendapat pribadi, komentar tentang sebuah taman yang berada di dekat rumah. Jadi yang mana ungkapan tanggapannya, teman-teman? Nah, ungkapan tanggapannya Ustazah tandai dengan warna merah di sini ya. Menurutku di sini. Menurutku taman tersebut kurang bersih, banyak sampah berserakan di sana. Tuh. Oh, untuk warna merah teman-teman jelas tidak ya? Oke, Ustazah ganti warna kuning ya. Biar lebih jelas. Nah, di sini ya, menurutku taman tersebut kurang bersih, banyak sampah berserakan di sana. Nah, itu merupakan ungkapan tanggapan. Kira-kira ungkapan tanggapan yang mendukung atau yang setuju atau tanggapan yang tidak mendukung atau tidak setuju? Nah, di sini adalah tanggapan yang tidak mendukung atau tidak setuju. Karena apa? Si Fitri itu kan mengajak Komang untuk bermain di taman dekat rumah, tapi karena kotor, Komangnya tidak mau begitu. Jadi menurut Komang, taman dekat rumah itu kotor sekali gitu. Terus yang ketiga, Fitri menjawab lagi, kamu benar Komang, kalau begitu ayo kita ajak teman-teman untuk membersihkan sampah di sana. Ada apa? Ungkapan ajakan atau ungkapan tanggapan? Iya, ungkapan ajakan karena ditandai dengan kata ayo di sini. Nah, di sini ya teman-teman, di sini adalah ungkapan ajakannya. Nah, di sini kalau Ustazah bisa ganti warna, teman-teman silahkan digarisbawahi saja, tidak apa-apa. Nah, begitu ya, teman-teman paham ya untuk terkait dengan ungkapan ajakan dan ungkapan tanggapan. Selanjutnya kita belajar materi PKN, yaitu aturan menjaga kebersihan rumah. Rumah adalah tempat tinggal kita bersama keluarga. Rumah yang sehat membuat kita nyaman. Nah, menjaga kebersihan rumah merupakan kewajiban setiap anggota keluarga. Jika rumah bersih, kita akan terhindar dari penyakit. Berikut contoh aturan menjaga kebersihan rumah. Nah, yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Nah, teman-teman ketika di rumah, teman-teman habis makan permen tuh misalnya habis makan permen, bungkus permen ini silakan dibuang di tempat sampah ya. Jangan dibuang sembarangan. Karena bungkus permen ini kan kecil ya. Jadi bahkan jarang bisa terlihat begitu. Kalau sudah dibuang sudah gitu kan. Nah, ketika teman-teman sehabis makan sesuatu atau makan permen contohnya, bungkusnya harus dibuang di tempat sampah agar apa? Tidak menimbulkan kotoran, tidak menimbulkan penyakit begitu. Contoh yang kedua, merapikan dan membersihkan tempat tidur. Nah, teman-teman, mulai dari sekarang tuh kita mulai belajar mandiri begitu. Ketika kita habis bangun tidur, kita berusaha merapikan dan membersihkan tempat tidur kita sendiri gitu. Terus kemudian yang ketiga, meletakkan sepatu di tempatnya. Jadi teman-teman sehabis bepergian pakai sepatu, setelah pulang sepatunya jangan dibiarkan di depan rumah. Sudah, nanti paling ibu yang bersihkan, paling nanti ibu yang bereskan. Jangan seperti itu. Jadi teman-teman harus bisa mandiri. Ketika sepatu teman-teman itu jadi ketika teman-teman sehabis pulang dari bepergian, sepatunya langsung teman-teman ketika melepas sepatunya langsung ditaruh di tempat sepatu atau di rak sepatu
gitu. Jangan menunggu orang lain yang membereskan, seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua di pembelajaran PKN, kita belajar bentuk kerjasama dalam menjaga kebersihan. Kerjasama itu apa sih? Kerja bersama-sama, Ustazah. Iya, betul. Jadi, dalam melakukan kegiatan bersama, itu untuk mencapai satu tujuan. Kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab semua warga. Terus di sini ada contoh beberapa kegiatan kerjasama yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan di sekitar rumah ya. Di sini warga bekerja bakti membersihkan selokan dari sampah. Nah, ini bekerja bersama-sama agar pekerjaan mereka cepat selesai. Yang kedua, warga menambal jalan berlubang yang membahayakan pengguna jalan. Nah, ini dikerjakan juga bersama-sama. Terus, yang ketiga, warga menanam pohon di lingkungan sekitar rumah. Jadi bekerja sama juga, begitu. Nah, apa sih akibatnya ketika kerjasama itu dilakukan secara bersama-sama? Maksudnya begini. Bedanya apa? Pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama dan dilakukan sendiri. Nah, kalau pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama, itu pekerjaan akan lebih cepat selesai. Tapi beda kalau pekerjaan dilakukan sendiri, berarti itu akan lama atau memakan waktu yang panjang atau waktu yang banyak. Begitu ya teman-teman. Cukup sekian dari Ustazah. Tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.